magang, tadinya saya mau pengen panggil kalian semuanya hadir ya. Tapi kalau memang bisa, hari Sabtu coba nanti saya akan usahakan. Ya, oke. Selain itu, selain tentang magang, ada satu hal lagi, pada saat ujian itu kok banyak yang masuk ya. Pesertanya banyak begitu. Ada 29. Memang kita sebesar itu, sebanyak itu 29 atau gimana gitu ya. Tapi nilai belum selesai, nanti akan saya selesaikan. Kemudian akan saya infokan ke Pak Ak, kalian akan lihat sendiri di My CIC kalian ya. Oke, kita masuk ke materi kuliah hari ini. Ya silahkan kalau biar hemat, kalau kuliah boleh Anda tutup dulu untuk kameranya. Close cam silahkan, hanya tetap memperhatikan materi kita kebetulan agak harus konsentrasi lebih baik karena yang kita bicarakan ini tentang teori ya, manajemen hubungan pelanggan. Apa sih manajemen hubungan pelanggan itu? Saya dapat dari slide share, nanti ini juga akan saya sampaikan ke saudara. Yang akan kita bahas nih materinya, manajemen hubungan pelanggan, tipe atau variasi manajemen hubungan pelanggan, CRM. Apa itu CRM? Customer Relationship Management. Customer Relationship Management, CRM, atau manajemen hubungan pelanggan. Nah, di sini yang akan dibahas banyak ini, bisa jadi kita belum habiskan di hari ini gitu ya. Operational CRM, kemudian SFA, Sales Force Automation, kemudian Analytical CRM, Sales Intelligence CRM, Campaign Management, Kolaboratif CRM, Geographic CRM. Luar biasa materinya, ini bagus, kita perhatikan. Kita sekarang memasuki era belajar mandiri gitu ya. Kalian mempunyai kesempatan dan waktu untuk shifting, beralih gitu ya, dari belajar model disuapi di beberapa tahun yang lalu. Kemudian karena kita sudah memasuki era digital, yang era digital ini diperkuat oleh adanya pandemi COVID-19. Maksudnya pandemi COVID-19 justru memperkuat era digital itu di kita semua. Makanya belajar mandiri itu porsinya lebih banyak. Semua materi itu ada di mana-mana, di internet luar biasa. Ini juga bukan saya buat sendiri. Ini hasil mencari di internet dan kalian pun bisa. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu gitu ya. Kita pelajari satu persatu. Di lain waktu kalau kita kesulitan, kita diskusikan bersama. Nah, inilah cara belajar kalian sekarang. Ya. Di dalam materi kita ini ada strateginya. Strategi di manajemen retail. Untuk yang pertama adalah bagaimana membangun database pelanggan. Ternyata database pelanggan itu penting, begitu ya. Kemudian membuat profil setiap pelanggan.
Artinya dari database itu kita akan dapatkan profil mereka. Tapi profil mereka yang seperti apa? Nanti kita coba lihat dalam. Kemudian analisis profitabilitas setiap pelanggan. Artinya setiap pelanggan ini sudah menghasilkan keuntungan kepada kita itu berapa. Artinya nanti kita bisa ketahui pelanggan-pelanggan yang memiliki profitabilitas tinggi, sedang, atau kecil. Gitu ya. Kemudian interaksi dengan pelanggan yang lebih tertarget dan tercustomize. Kalian mengenal istilah customisasi, customize atau tercustomize. Itu artinya yang kita buat sendiri sesuai dengan pelanggan. Ya, interaksi dengan pelanggan yang lebih tertarget dan tercustomize. Dan kemudian selanjutnya di situ ada software CRM open source. Ya. Customer Relationship Management, ini ada software open source-nya yang bisa kita manfaatkan nanti atau dimanfaatkan oleh setiap perusahaan baik retail maupun yang bukan. Kita sedang bicara tentang retail. CRM, manajemen hubungan pelanggan ini kalau kita definisikan adalah sebuah proses yang kompleks dengan menggunakan media teknologi informasi yang berfokus pada penciptaan pertukaran dua arah dengan para pelanggan sehingga perusahaan mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kebutuhan, keinginan, dan pola pembelian. Customer Relationship Management. Jadi dia itu ini kok proses gitu ya, proses bukan hanya sekedar suatu bagian begitu ya, tapi dia itu menangani suatu hal yang membuat nanti ya kita bisa tahu secara mendalam tentang kebutuhan pelanggan itu bagaimana, keinginannya bagaimana, kemudian pola pembelian mereka. Jadi kita akan pahami itu. Nah, supaya kalau kita sudah paham itu, tentunya akan menciptakan pertukaran dua arah dengan para pelanggan. Ada pertukaran dua arah. Ya memang dalam bisnis, terutama di manajemen retail, ada pertukaran dua arah. Artinya mereka pelanggan itu mempunyai kebutuhan, mempunyai keinginan yang harus kita penuhi. Nah, pemenuhan kita inilah yang kemudian juga akan match atau ketemu dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Kalau sudah ketemu seperti itu, artinya mereka sudah bisa menerima, gitu ya, menerima apa yang kita lakukan untuk memuaskan mereka. Dalam CRM, dengan cara ini, CRM membantu perusahaan memahami sebagaimana mengantisipasi kebutuhan pelanggan saat ini dan pelanggan potensial. Jadi Customer Relationship Management ini akan membantu perusahaan untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan saat ini dan pelanggan potensial. Pelanggan saat ini itu adalah pelanggan-pelanggan yang memang sudah ada, yang sudah kita layani terus, yang sudah setiap harinya berhubungan. Sedangkan pelanggan potensial yang masih ada di luar sana jauh gitu ya. Mereka itu calon-calon pelanggan kita. Hanya saja mereka belum tersentuh dengan kita. Makanya kemudian bagaimana CRM itu bisa menarik pelanggan-pelanggan potensial. Fungsi-fungsi yang mendukung keperluan bisnis ini meliputi penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, pelatihan, pengembangan profesional,
manajemen kinerja, pengembangan sumber daya manusia, dan kompensasi. Nah, dan banyak gagasan CRM gagal karena implementasi yang terbatas pada perangkat lunak tanpa memperhatikan strategi pelanggan. Perangkat lunaknya itu sudah ada, softwarenya sudah ada, begitu ya. Tetapi strategi pelanggan ini mesti harus diperhatikan. Nah, ini fungsi-fungsinya coba kita perhatikan, kita pahami, yang mendukung keperluan bisnis. Ada penjualan. Bedakan antara penjualan dengan pemasaran. Ya, memang beda. Kalau penjualan itu aktivitas transaksinya ya, aktivitas jual belinya. Tetapi kalau pemasaran lebih kepada bagaimana menyusun, supaya menyusun rencana, menjalankan. Kalau kita kenal ada marketing mix 4P dalam marketing mix ya, atau 4P. 4P kita ingat, yang pertama ada produk. Nah, ini dalam pemasaran kan direncanakan produknya apa. Kalau manajemen retail, coba kalian bedakan. Manajemen retail maksudnya produk-produk yang ada di retail modern dengan retail tradisional. Maksudnya yang mewakili retail tradisional itu seperti bahkan grosir retail ya. Saya pernah membuat daftar belanja bulanan, gitu ya, daftar belanja bulanan begitu. Dan karena saya biasa belanja bulanan itu ada di supermarket, ya, begitu daftar itu kita bawa ke grosir, tapi grosirnya grosir yang melayani retail rumahan tadi. Wah, ini tidak ada Pak, tidak ada semuanya. Ini sih memang produknya supermarket, atau artinya yang dijual di supermarket. Kita nggak jual yang seperti ini. Nah kan kita jadi tahu, memang berarti produk yang dijual oleh mereka itu harus disesuaikan. Kita retailnya retail untuk siapa sih? Kita harus tahu pasar kita kan. Makanya tadi produk itu penting. P yang pertama ya, produk. Kemudian yang kedua price, harga. Tentu saja kalau produknya itu adalah produk untuk kalangan segmen yang berbeda-beda, pasti price-nya juga akan berbeda-beda. Maksudnya harganya beda. Coklatos barangkali Anda cari coklatos gitu. Belum tentu di retail di sebelah kita, di toko di sebelah kita tersedia. Itu ya. Tapi mereka menyediakan hampir sama dengan coklatos itu. Harganya jauh lebih murah. Ini Pak, kita adanya ini. Oh ya. Nah, kita tahu itu pricing, dalam hal pricing juga pasti akan beda. Ya, yang ketiga promotion. Jadi produk, price, promotion. Nah, promosinya juga tentu saja beda. Kalau di retail modern sudah menggunakan medsos barangkali, kemudian media-media yang hampir lengkap, bahkan di cover promosi oleh perusahaan di atas sana begitu ya. Tapi kalau retail tradisional promosinya dengan apa? Sepertinya hampir tidak ada, tapi mereka juga melakukan sebenarnya. Nah, pleasing itu masalah distribusi. Bagaimana bagaimana konsumen itu bisa mendapatkan produk dengan baik, cepat, murah, mudah begitu ya. Ya oke, jadi penjualan itu sendiri adalah hal yang dilakukan oleh perusahaan dalam transaksinya dengan customer. Pemasaran itu lebih kepada rencana yang lebih besar, bukan sekedar penjualan saja.
Kemudian layanan pelanggan, ini hal yang sangat penting begitu ya, karena kadang greeting itu kadang ditunggu ya, greeting, Anda paham? Jadi kalau masuk di Indomaret, pernah saya sampaikan ya, selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Kemudian sekarang modelnya ditawarin lagi roti freshnya beli 1 gratis 1, atau beli 2 gratis 1. Kemudian banyak yang mereka akan tawarkan itu di greeting. Kadang mereka supaya lebih enak, kan karyawannya ada beberapa 3 atau 4 orang begitu di satu gerai begitu ya, kemudian ketika ada yang masuk, mereka sambut secara bersama-sama, biar lebih kelihatan kompak. Ya, nah itu hal yang bagus, greeting yang membuat orang akan melihat, meskipun kadang ya greetingnya itu belum kelihatan sepenuh hati, gitu. Yang penting bunyi gitu. Kalau gitu sih pasang aja, diputer lagi pada saat datang, pencet puter gitu ya, kenapa harus bunyi. Nah, makanya greeting ini harus diperhatikan. Pelatihan itu maksudnya pelatihan apa? Ya, kita bisa lihat pelatihan ini bisa pelatihan untuk tentu saja ya karyawan di retail itu gitu. Cara menghitung uang, cara menginput, cara menata, cara ya bersopan santun, pengembangan profesional, ya supaya mereka bisa lebih profesional bagaimana. Manajemen kinerja itu lebih banyak bermain data, kemudian performa, gitu, atau ya performa itu kinerja memang, tetapi yang hubungannya dengan ya, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka memiliki keterampilan dan sebagainya. Dan pengembangan sumber daya manusia dan kompensasi. Nah, pengembangan sumber daya manusia itu biasanya dalam satu organisasi kan bertingkat, terstruktur gitu. Artinya pertama jadi apa sih? Oh, orang makan. Yang kedua itu menjadi karyawan admin biasa, yang ketiga menjadi kasir, yang keempat menjadi supervisor. Nah, pengembangannya bagaimana? Kompensasi ini hubungannya dengan ya secara mudahnya gaji, tapi kan bukan hanya sekedar gaji dalam kompensasi itu. Ada gaji, ada bonus, ada tunjangan. Dalam perusahaan seperti ini wajar, gaji, bonus, tunjangan, bahkan cuti itu merupakan kompensasi. Ya, libur, jadwal yang menyenangkan, fasilitas seragam, kemudian uang makan, dan sebagainya itu adalah bagian dari kompensasi. Artinya semua yang diterima oleh karyawan itu adalah imbal jasa dari perusahaan. Oke, selanjutnya fungsi-fungsi dalam customer relationship management. Operasi penghadapan pelanggan. Nah, dukungan orang-orang dan teknologi yang menghubungkan antara organisasi dengan pelanggannya. Di antaranya meliputi tatap muka langsung, telepon, chat, email, web, dan kombinasi dari semua media. Fungsi dalam CRM yang pertama operasi penghadapan pelanggan. Ini dukungan orang-orang dan teknologi, artinya memang orang-orang yang melakukan dengan teknologi yang ada untuk menghubungkan organisasi dengan pelanggannya. Jadi bisa saja dengan tatap muka langsung. Selamat datang, ada yang bisa dibantu, seperti itu, tatap muka langsung. Atau ada kesulitan, kan kalau
kalian belanja online kemudian mau beli menggunakan fasilitas Alfamart, Indomart, ada satu panel di situ yang Anda masukkan dulu. Ya, nah, ada yang kesulitan. Nah, ini mesti harus dibantu. Ya, atau ada telepon, pernah nggak kira-kira kalian telepon dari HP Anda atau rumah ke retail seperti itu? Mungkin jarang. Tapi kan ini mesti harus dilatih, gitu ya. Dan ini bisa jadi bukan hanya langsung kepada pelanggan. Telepon, chat, email, ini belum tentu langsung kepada pelanggan saja. Tapi bisa saja dengan customer yang lain, karena customer dari suatu organisasi bukan hanya pelanggan langsung, ya, tapi supplier, kemudian pihak perbankan, kadang di dalamnya ada ATM, nah itu kan mesti harus berhubungan dengan mereka. Nah, operasi kolaborasi fungsional internal. Nah, ini yang kedua, operasi kolaborasi fungsional internal. Dukungan orang-orang dan teknologi pada proses kebijakan dan back office yang sangat berpengaruh pada operasi penghadapan pelanggan mengenai pembangunan dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan yang meliputi teknologi informasi, penagihan, faktur, pemeliharaan, perencanaan, pemasaran, periklanan, keuangan, perencanaan produksi, dan layanan. Aduh, banyak ini. Yang kedua ini lebih cenderung proses kebijakan di belakang kantor, back office, ya, yang sangat berpengaruh terhadap operasi yang pertama tadi, penghadapan pelanggan, gitu ya. Jadi ini nanti di belakang kantor atau di belakang gerai itu ada kantor. Nah, back office inilah yang nanti akan membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Dengan teknologi informasi, webnya, dengan media sosial mereka, ada hubungannya dengan penagihan, ada faktur, gitu ya, pemeliharaan, perencanaan, pemasaran, periklanan, keuangan. Nah, ini semua ada di back office. Ini operasi kolaborasi fungsional yang sifatnya internal. Nah, kalau yang ketiga di sini fungsi kolaborasi eksternal. Dukungan orang-orang dan teknologi terhadap proses-proses pendukung organisasi dan penanamannya dari hubungan pelanggan yang disebabkan oleh hubungan pemilik organisasi dengan pemasok dan distributornya yang meliputi jaringan kerjasama industri seperti asosiasi dagang, kelompok lobi, dan sebagainya. Kolaborasi eksternal, ya, artinya ini kolaborasi secara luar, gitu ya. Jadi tetap menggunakan orang-orang dan teknologi. Bagaimana organisasi ini berhubungan dengan pelanggan. Tadi saya katakan pelanggan itu bukan pelanggan yang langsung sebagai customer kita, tetapi bisa ada pemasok, bisa ada distributor. Nah, juga ada asosiasi, gitu. Nah, ini juga mesti harus membuat kolaborasi yang baik. Itu termasuk juga dalam fungsi CRM. Dan yang keempat, fungsi yang selanjutnya adalah advokasi pelanggan dan pengalaman perancang. Perancang yang kreatif dari pelanggan yang berpengalaman, yang memenuhi tujuan hubungan pelanggan dari penyediaan, dari penyampaian nilai pada pelanggan dan keuntungan organisasi. Pengertiannya agak susah, agak dalam ini ya. Jadi advokasi pelanggan dan pengalaman perancang. Sebenarnya biasanya kalau advokasi itu ya hubungannya dengan bagaimana
membantu pelanggan. Di sini disebutkan perancang yang kreatif dari pelanggan yang berpengalaman yang memenuhi tujuan hubungan pelanggan dari penyampaian nilai pada pelanggan ini. Values atau nilai pada pelanggan dan keuntungan organisasi, artinya gini ya, menyampaikan kepada pelanggan itu bagaimana perusahaan kita mempunyai image. Jadi ini masalah penciptaan image yang baik kepada pelanggan. Bagaimana menciptakan image-nya? Membuat supaya pelanggan itu bukan sekedar terkagum-kagum, tetapi wah bagus ya, perusahaan ini menangani pelanggannya dengan demikian baiknya, dan seterusnya. Seperti itu yang membuat pelanggan itu merasa lebih percaya kepada perusahaan itu. Citra perusahaannya itu akan menjadi lebih bagus. Ya, fungsi yang lain kinerja manajer dan analis pemasaran. Ya. Perancang indikator kunci kinerja dan pengumpul metrik dan data, kemudian melaksanakan kampanye pemasaran, panggilan kampanye, strategi web, dan menjaga aktivitas hubungan pelanggan pada jalurnya. Ini kinerja manajer dan analis pemasaran. Nah, pemasaran, kita tahu pemasaran itu paling tidak melaksanakan 4P tadi ya. Pemilihan produk, strategi harga atau pricing, promosi, dan distribusi atau place. Nah, kita mesti harus mengenal 4P itu. 4P itu terus. Gitu ya. Nah, ini adalah pekerjaan pemasaran. Nah, indikator kunci kinerjanya tentu saja nanti hubungannya dengan data. Ya, misalkan di pemasaran di P yang pertama tentang produk. Produknya itu indikator kunci kinerjanya apa? Ya, produk sesuai dengan rencana, sesuai dengan mutunya, ya, sesuai dengan asalnya dari mana produk itu. Itu ya, maksudnya sumber dari produk itu. Kemudian tentang harganya dan seterusnya itu semua dibuat datanya, disusun datanya. Ya, nanti akan menjadi suatu metrik, ada grafiknya gitu ya. Melaksanakan kampanye pemasaran ya, promosi, bahkan hanya sekedar membuat tulisan saja yang sedang promo, atau memasang harga dengan ya harga yang eye catching, yang mudah dilihat, itu kan sudah merupakan suatu aktivitas kampanye pemasaran. Strategi web artinya kita sekarang upload apa, kita sekarang akan angkat apa, dan seterusnya setiap hari akan berbeda-beda. Ya, dan menjaga aktivitas hubungan pelanggan pada jalurnya, ya mungkin jalur-jalur yang kita kenal di sini. Ada jalur, ada orang-orang yang menyukai Facebook, ada yang IG, ada yang ya medsos yang lain. Itu biasanya di setiap perusahaan ada yang menangani secara serius di situ. Nah, ini aktivitas menjaga hubungan pelanggan sesuai jalurnya ada di situ. Pelanggan bekerja survei dan analis. Nah, jadi di sini dalam customer relationship management ini ada seperti ini ya. Kualitas interaksi yang sama pentingnya dengan informasi dan hasil yang dicapai
dalam menentukan apakah hubungan mengalami peningkatan atau penurunan nilai pada partisipan. Artinya dalam CRM ini sering dilakukan survei. Nah, dan survei kepada pelanggan tentunya. Dan kita tahu pelanggan itu bukan hanya pelanggan customer kita secara langsung sebagai pembeli kita saja ya, tapi tadi supplier dan sebagainya itu juga sebagai pelanggan kita. Nah, disurvei. Nah, kualitas interaksi itu adalah mereka bagaimana memberikan umpan balik ya kepada kita, itu kualitas interaksi. Itu tentu saja sama pentingnya dengan informasi dan hasil yang dicapai. Jadi ketika kita melakukan survei, antusiasme mereka bagaimana ketika kita survei? Apakah mereka menanggapi dengan positif? Mereka antusias, disurvei mau menjawab dengan sukarela atau enggak langsung ini, itu interaksi ya. Nah, itu kalau lebih banyak yang tidak mau disurvei, artinya ada apa begitu ya. Ini kita mau menanyakan sesuatu hal kecil dan sederhana gitu. Surveinya jangan terlalu menjelimet, jangan terlalu banyak pertanyaan. Nah, kemudian dianalisis data itu. Oke. Nah, sampai di sini saya akan ini lihat sampai ke sini dulu ya, operasional ya. Jadi tipe variasi CRM-nya kan tadi di awal sudah disampaikan seperti ini. Operasional CRM, ini bagaimana operasional CRM-nya. Kemudian juga ada Salesforce Automation. Kemudian ada analytical CRM, ada sales intelligence, ada campaign management, ada kolaboratif CRM dan geographic CRM. Ya, di awal tadi tipe-tipenya sudah saya perkenalkan. Kita masuk ke yang pertama, operasional CRM. Customer Relationship Management. Dalam operasionalnya menyediakan dukungan pada front office, proses bisnis yang meliputi penjualan, pemasaran, dan pelayanan. Nah, CRM itu begitu ya. Di front office, di garda depan suatu usaha, ya, proses bisnis yang dijalankan oleh CRM, yang didukung oleh CRM itu di penjualan, di pemasaran, dan pelayanan. Setiap interaksi dengan pelanggan biasanya ditambahkan pada kontak histori pelanggan, dan staf dapat menampilkan kembali informasi pelanggan dari database jika diperlukan. Itu makanya perlu membuat database pelanggan ini, karena supaya database yang ada itu bisa ditampilkan kembali. Ya, staf dapat menampilkan kembali informasi pelanggan. Oh, nah, setiap kita, maksudnya pekerja pada retail itu bisa tahu, pelanggan ini pernah belanja ini, begitu ya. Kalau kita tawarkan lagi, tentu saja dia atau mereka ingat. Atau kita mencocokkan, oh ya dulu pernah beli ini, pembelian terakhirnya ini, sekarang beli ini lagi, oh berarti memang secara reguler dia akan beli barang itu terus. Nah, pengolahan data pelanggan pada operasional CRM mempunyai kegunaan apa saja. Ini data pelanggan yang kita peroleh tadi bisa dipakai untuk pengelolaan kampanye,
otomasi pemasaran perusahaan dan otomasi penjualan. Apa maksudnya begitu ya? Data pelanggan, kemudian untuk pengelolaan kampanye. Nah, ini berapa kita memiliki data pelanggan? Data pelanggan ini kan bukan hanya nama, nomor HP, jenis kelamin, alamat, bukan hanya itu saja kan? Tapi jauh lebih lengkap dari sekedar itu. Tentang pengalaman pelanggan dalam berbelanja, itu terrekod dengan baik, itu akan sangat membantu dalam pengelolaan kampanye. Kita bisa golongkan ini pelanggan-pelanggan yang rutin berbelanja, pelanggan-pelanggan yang setiap bulan berbelanja selalu, dan seterusnya. Kemudian belanjaannya itu apa saja, ini nih harus kita ketahui. Jadi kan nanti untuk pengelolaan campaign, jadi bisa saja kita kelompokkan, kemudian kita kelola mereka. Maksudnya dikelola itu mereka punya medsos, kita hubungi mereka satu persatu di medsos mereka. Barangkali mau belanja ini lagi, barangkali barangnya sudah habis, di kami tersedia banyak, dan bahkan sedang ada promo nih, mom, ya, barangkali seperti itu ya. Kemudian otomasi pemasaran perusahaan, ini bisa hubungannya dengan kita mau membuat pelanggan-pelanggan yang sudah termasuk dalam kelompok pelanggan yang kita kelompokkan begitu ya. Ada pelanggan dengan kelompok gold, ya itu artinya tingkat pembeliannya sudah jutaan barangkali. Kemudian ada kelompok silver dan seterusnya barangkali begitu ya. Nah ini bisa buat otomasi perusahaan, otomasi pemasaran, juga otomasi penjualan. Ya bahkan di otomasi penjualan ini ketika kita mengetahui siapa pelanggan kita, langsung ibu mendapat potongan sekian persen. Ya. Karena ibu adalah pelanggan utama kami. Seperti itu sudah membuat pelanggan itu menjadi lebih percaya. Nah, ini mungkin satu lagi tentang sales force automation. Sales force automation (SFA) adalah salah satu tipe operasional CRM yang dirancang untuk mengotomasikan aktivitas yang berhubungan dengan sales force seperti lead tracking. Sales force itu apa sih? Kalau force itu biasa diterjemahkan sebagai pasukan. Sales ya artinya sales penjualan. Atau ini bisa diterjemahkan sales force dengan pasukan penjualan. Ya, ada yang lebih singkat lagi, ya salesman, sales girl, gitu ya. Nah, salah satu tipe operasional CRM yang dirancang untuk mengotomatisasikan aktivitas yang berhubungan dengan sales force, seperti lead tracking. Lead tracking itu adalah memang untuk meng-track ya apa yang mereka sudah lakukan, prestasinya. Ya. Nah, produk software yang mengerjakan tugas-tugas seperti memelihara daftar arahan, menugaskan daftar segmen kepada petugas penjualan. Nah, petugas penjualan kita ganti dengan sales force tadi ya. Memungkinkan daftar kontak di telepon atau di email, merespon pelacakan, membuat laporan, dan menciptakan arahan untuk tim. Nah, kalau kalian tahu di perusahaan farmasi, itu
banyak menggunakan salesman atau sales force, ya, atau sales girl gitu ya, pasukan penjualan. Nah, ini kemudian mereka buat sales force automation-nya itu ada software memelihara daftar arahan setiap hari. Kalau terhadap sales itu kita akan kasih briefing. Briefingnya apa itu tercatat semua dalam software itu. Arahan yang dilakukan. Kemudian menugaskan daftar segmen kepada petugas penjualan. Nah, mereka kita kenalkan dengan bahwa segmen usaha kita, produk kita itu siapa. Nah, kita tugaskan mereka sesuai dengan segmennya. Kamu mendatangi kelompok segmen atas. Nah, nanti yang akan dijual apa? Memungkinkan daftar kontak, ya, kemudian respon pelacakan, membuat laporan, itu ada di Salesforce Automation. Artinya Salesforce Automation itu membuat suatu sistem untuk mengendalikan atau software untuk mengendalikan apa yang sudah dilakukan kepada salesman atau salesforce. Ya, oke, ini sudah jam 9. Kita nanti berakhir di 9.30 gitu ya. Sesuai yang saya buat di rencana itu. Sampai di sini barangkali ada yang ingin disampaikan dulu, ditanyakan. Silahkan, barangkali ada hal-hal yang memang ini bukan suatu hal yang mudah, begitu ya, customer relationship management ini. Hanya saja memang akan kita buat dalam 2 kali pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan. Yang hari ini saya batasi sampai tipe variasi CRM di SMA. Ya. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, sekarang kita memasuki model pembelajaran yang kalian harus proaktif. Dan semua fasilitas pembelajaran, maksudnya materi-materi kuliah dan sebagainya itu tidak terbatas hanya yang disampaikan di kelas seperti ini. Anda mempunyai keleluasaan untuk belajar lebih jauh. Sehingga dari itu barangkali sudah menemukan sesuatu yang itu menjadi masalah kalian. Coba kita bahas. Kita bicarakan. Boleh sekarang disampaikan, ada yang menyampaikan, aduh Pak, kita sulit sekali, makanya kita coba nanti mulai praktek langsung, gitu ya, praktek langsung ke suatu bisnis dan bagaimana mereka itu menjalankannya. Meskipun jangan berharap untuk bisa mengetahui semuanya langsung, tapi sedikit demi sedikit kita tahu kesulitannya pada saat sepi, kemudian pengaturannya bagaimana itu mesti harus kita ketahui. Ya, ada 23. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Pak, mau tanya Pak. Ya, Samsul Ma'arif. Iya Pak. Silakan. Ini yang masalah magang tuh Pak, apa yang dipersiapkan tuh Pak? Masalah magang. Ya, yang dipersiapkan itu nanti tentu saja pada saat magang kita menggunakan dress code atau baju yang sopan begitu ya. Kalau ada yang sudah mempunyai atau sudah ngambil jas alma mater itu dipakai. Jadi yang jelas sesuai aturan menggunakan baju yang sopan, kemudian bersepatu gitu ya.
Anda boleh membawa alat komunikasi jelas, tapi pada saat di sana ya jangan kemudian kan ini sedang nggak ada kerjaan, ini sedang kosong kemudian main HP terus, atau bahkan main game di saat bekerja itu jangan. Yang lain sudah jelas? Jelas Pak. Itu berbayar nggak Pak? Oh enggak berbayar. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Silakan yang lain hubungannya dengan materi tadi boleh lebih baik. Muhammad siapa? Ini udah dibuka tadi nih. Ya, oke. Ya, ada 23 yang hadir. Di data ujian saya ada 29. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa ketemu semuanya masuk begitu. Pengen tahu sebenarnya semuanya itu. Kita makanya suatu saat nanti ketemu, barangkali bisa hari Sabtu nanti, alhamdulillah kita bisa ketemu. Nah, mau saya ya kita kenalan satu persatu. Jauh ya, kita belum pernah ketemu sama sekali. Mungkin ada sebagian yang datang ke kampus, tapi kan nggak begitu jelas, nggak begitu. Ya, oke. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya nanti akan buat rencana untuk insya Allah hari Sabtu. Tolong barangkali ada yang ketua kelasnya itu Aji ya, Aji Santoso ya, nanti hubungi saya rencana hari Sabtu memang mau ketemu dengan kalian dulu untuk keperluan makan gitu ya, supaya clear bagus gitu. Nah, waktu makan kita ini belum lama, paling hanya setengah semester dan itu bergantian. Jadwalnya nanti kita atur. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan berpindah ke kelas yang lain. Terima kasih atas perhatiannya ya hari ini. Nanti saya sampaikan seperti biasa di media YouTube. Barangkali kita bisa melihat-lihat lagi, mendengarkan lagi, atau supaya lebih jelas. Nah, itulah keuntungan kita sekarang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa insya Allah di hari Sabtu, kalau tidak minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.